Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kembali saya menyapa saudara di channel Courage Message ini dengan pesan-pesan yang menguatkan kita, baik juga dengan pujian-pujian, nyanyian yang baru. Dan hari ini di channel YouTube Marganda Sialagan, saya ingin berbagi pesan bagi kita tentang kasih dan pengampunan. Biar kasih, apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan hari ini, itu kasih yang benar-benar berdampak. Saudaraku, kasih bukan sekedar kata-kata. Sering kita mengucapkan kasih tapi tidak mau mengampuni orang lain. Kita mengatakan aku mengasihi orang itu, tapi tidak bisa menerima keberadaannya. Orang berpikir kasih itu adalah tujuannya ada sesuatu yang dia dapatkan, ada sesuatu yang dia harapkan dari orang itu. Kasih itu tidak sama seperti cinta yang saudara tahu, yang saudara pikir cinta antara dua insan, dua manusia, dua orang yang berpikir untuk saling berbagi, saling untuk mencintai. Tapi kasih yang dimaksud oleh Tuhan itu kasih sebagaimana Allah mengasihi kita tanpa memperhitungkan keberadaan kita, tanpa memperhitungkan siapa kita, tanpa memperhitungkan seberapa banyak dosa yang telah kita kerjakan. Itulah kasih yang Dia mau bagikan kepada kita. Itulah kasih yang Dia ingin kita kembangkan dalam diri kita. Kasih yang memperhatikan orang lain, kasih yang mau peduli dengan orang lain, dan kasih yang mau mengampuni orang lain. Cukup kita diri sendiri saja dengan apa adanya, melangkahlah kepada tempat yang baru, tinggalkan yang lama. Kita tidak perlu membawa peralatan, aku mau persiapkan nanti kita di tempat yang baru, bikin ranselnya, bikin perlengkapan. Mungkin siapa tahu di depan nanti ada kekurangan, kita bikin stok untuk diri kita. Tuhan berkata, tanggalkan semua yang lama ini. Tuhan sudah siapkan stok yang baru di depan yang menanti kita. Kita mau menjadi manusia baru. Kalau kita menjadi manusia baru, ini semua yang menjadi yang lama-lama itu, segala dusta tinggalkan, segala kegeraman itu tinggalkan. Itu kita tidak butuhkan untuk melangkah ke depan kita. Justru itu menghalangi kita maju. Yang namanya dusta pasti berbohong kepada orang lain dan akhirnya tidak berkata benar. Kita melakukan kasih, wujud yang pertama itu adalah berkata dengan benar. Katakanlah apa yang benar. Mengatakan bukan supaya orang lain senang. Katakan apa adanya. Katakan sesuai apa yang dikatakan dengan perbuatan. Karena itu integritas yang kita dimunculkan di sini. Jadi kita mengatakan dengan jujur, mengatakan kalau kita mau ngasih orang lain, mengatakan bukan supaya asal Bapak senang atau ABS. Bapak senangnya apa yang penting supaya kita puji-puji dia, supaya dia pun bisa kira-kira berhitungkan nanti kita mau diangkat, mau dinaikkan atau gimana. Tidak seperti itu. Allah bukan melihat orang-orang yang cari muka. Kalau ada orang-orang cari muka, berarti ini orang yang mukanya sudah tidak ada lagi. Jadi dia butuh cari gimana tadi mukanya jatuh. Mungkin ada muka-muka yang dipakai lagi. Oh, salah muka. Kalau saudara mukanya bagus, saudara pakai muka yang lain, muka Superman, itu bukan saudara. Itu adalah muka komiks, muka film-film,
muka daripada karakter-karakter tokoh kartun yang diciptakan manusia, bukan wajah, bukan kita sendiri. Jadi kita harus tanggalkan itu, kita tunjukkan siapa diri kita, biar yang aslinya, the original itu muncul dari diri kita. Kalau kita berkata dengan benar, namanya dusta, itu kita harus mikirkan. Dalam salah satu pesan saya pada tahun yang lalu dengan judul Jujur Itu Mahal, saya ingin berbagi pesan ini bahwa kita harus tunjukkan akan kejujuran itu. Kenapa jujur itu mahal? Saya terapkan kepada anak-anak saya karena yang namanya bohong itu sudah begitu murah. Gampang sekali orang untuk berbohong, untuk berkata jujur. Orang berpikir nanti aku dipersalahkan, nanti aku tidak didekati lagi, nanti aku dijauhin, nanti aku dipecat, nanti aku dikucilkan. Berpikir resikonya, tidak berani mengambil risiko. Hidup ini banyak resikonya. Para pencuri-pencuri itu juga ada risiko mereka, tapi mereka berpikir urusan nanti kalau ketangkap, kalau tidak ketangkap tembus saja. Nah, jadi mereka berpikir resiko pasti ada. Kalau tidak menempuhnya, aku tidak makan, aku kekurangan, udah aku tembus saja, akhirnya ketangkap, ya udah itulah resikonya. Lalu dia coba lagi, ternyata tidak ketangkap, ya ternyata resikonya mudah, bisa diatasi. Itu pikiran mereka. Nah, kita punya resiko dalam hidup ini. Kalau kita mau mengasihi, ada resikonya. Kita mungkin dijangkal orang lain, kita dianggap terlalu orang gampangan, kita dianggap orang bisa disepelekan, kita dianggap murahan, kita dipikir orang sebagai orang yang bisa dipermainkan. Sesungguhnya kalau kita mengasihi, tunjukkan resiko apapun harus kita tempuh demi mempertahankan harkat diri kita. Orang yang mengasihi itu harus menjadi slogan diri kita. Pesan selanjutnya, apabila kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya diberikan kesempatan bagi kita untuk mengatasi yang namanya kemarahan itu. Semua orang pernah mengalami yang namanya marah, tapi kita harus atasin itu. Kita harus ambil sikap yang benar. Jangan sampai memiliki sikap yang salah terhadap kemarahan. Kita bisa marah terhadap sesuatu hal, tapi kita hati-hati. Jangan sampai kita kelewat batas, dan kita harus ingat, kita harus bisa minta maaf kepada orang lain kalau mungkin tanpa sadar kita dengan kemarahan itu melukai perasaan orang lain. Kita berpikir marah kita itu benar, tapi orang yang kita marah itu karena kita pikir mungkin dia sakit hati dan kita marah, mungkin dia merasa terluka, atau mungkin perkataan kita terlalu keras pada dia, atau mungkin perkataan kita ini tanpa sadar kita sudah kelewatan. Nah, hari ini biar kita menjaga sikap kita dengan benar, menunjukkan bahwa kasih yang kita miliki ini adalah kasih yang memiliki sikap yang baik, kasih yang mau teraplikasi dalam kehidupan ini. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah. Biarlah kemarahan itu bisa segera diatasi. Kalau kegelapan itu akan mempengaruhi diri kita, akan membuat kita berpikir tidak jernih, berpikir untuk merusak sesuatu, berpikir untuk meninggalkan Tuhan, semakin mundur. Tapi maksudnya di sini adalah supaya kita memanfaatkan waktu yang ada untuk segera rekonsiliasi. Allah itu merekonsiliasi kita dengan Tuhan. Dia merekonsiliasi manusia kepada Allah supaya manusia ini jangan terus hidup dalam dosa. Dia menunjukkan sikap yang benar, dia perantara yang baik. Kalau saudara hari ini memiliki sikap yang tidak baik, mari tunjukkan sebelum matahari terbenam. Janganlah biarkan marah ini terus menyala-nyala. Bersikap kalau marah jangan sampai berdosa. Kadang orang marah melihat satu hal, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dan kata-kata yang tidak baik ditujukan kepada satu orang. Akhirnya melihat satu orang lagi temannya si A ini, lalu kita rembeskan kepada dia. Lihat lagi adiknya, kita rembeskan, lama-lama panjang rentetannya. Dan ini adalah efek negatifnya daripada marah yang dikerjakan manusia. Manusia yang berdosa perlu hati-hati, was-was dengan namanya kemarahan. Karena dibalik kemarahan manusia, iblis mengambil kesempatan. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Dia mencari kesempatan, dia melihat kesempatan, dia mencuri kesempatan. Saudara tahu, mencuri dia pasti mengambil kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berbalik. Dia rampas, dia curi sehingga kita tidak punya kesempatan lagi. Dia yang mengambil itu kesempatan. Dia punya peluang untuk merusak diri kita. Kesempatan diberikan kepada kita. Saudaraku,
Jangan sampai kesempatan yang saudara punya saat ini diambil oleh iblis. Kalau sudah dirampas oleh iblis, hari ini berbaliklah kepada Tuhan, bersikap dengan benar, hampiri Tuhan. Biar kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kembali kepada saudara, dan saudara gunakan dengan baik. Jangan hati-hati, ingat di mana saudara pernah jatuh, dan jangan masuk lagi ke dalam lubang yang sama. Kalau kita mengasihi, tunjukkan kita bertindak dengan benar. Kalau awalnya kita membenci orang, lama-lama kita makin rusak, tapi dengan kita mengasihi, kita tunjukkan tindakan kembali, peduli dengan orang lain. Yang awalnya dia pencuri, bertindak akhirnya mau berbagi dengan orang lain. Yang awalnya dia membuat kerusuhan, berbalik membawa damai di mana dia berada. Kalau sebelumnya mengucapkan perkataan yang kotor, dan setelah bertindak dengan kasih, mengucapkan perkataan yang membangun di mana dibutuhkan, di mana ada keadaan yang tidak baik, itu ucapkan, keluarkan perkataan yang membangun. Jangan sampai diisi dengan perkataan kotor di sana. Ucapkanlah perkataan yang berkuasa itu, karena apa yang kita ucapkan itu bisa jadi. Kalau saudara izinkan perkataan kotor keluar, itu bisa jadi, dan ini harus disingkirkan, harus dicabut. Dengan perkataan yang kotor itu membuat manusia semakin terpuruk. Tapi dengan kita mengucapkan perkataan yang membangun, orang yang mendengarnya akan terjadikan, akan disingkapkan oleh Tuhan. Allah akan turut bekerja di sana menemukan apa yang kita ucapkan. Karena nantinya orang yang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Serta beroleh kasih karunia, Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan anugerah bagi orang itu. Allah memberikan berkat bagi orang yang mendengar perkataan yang membangun dari kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak mengasihi dengan benar, maka dia akan kita buat berduka. Karena diri kita tidak menghormatinya, kita tidak menghargainya, kita mengejek dia, kita merusak dia, kita mengganggu dia, kita membuat dia tidak nyaman dalam diri kita. Dan hari ini biar Roh Kudus kembali tinggal dalam diri kita. Biarkan diri kita menjadi baiknya tempat dia berdiam, tempat dia mengeluarkan kata-kata kudus, tempat dia bertindak, beraksi melalui diri kita, tempat dia bersikap melalui diri kita, tempat dia menyatakan yang benar melalui diri kita. Pahitan, saudara tahu yang namanya pahit? Pahit orang tidak suka, pahit itu pasti gak enak. Pahit itu melukai diri kita sendiri. Kepahitan itu harus dibuang. Geram, geram itu marah, fitnah, ngejek orang lain, mengutarbalikan fakta, melemahkan orang lain, mengatakan orang lain tidak sebagaimana adanya, membuat perselisihan. Ini harus dijauhkan, dibuang dari diri kita. Ini harus disingkirkan, biar Allah menggantikannya dan mengizinkan kita dipakainya. Biar Allah bekerja, biar Allah berkarya dalam diri kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam diri kita. Hari ini jangan lagi didugakan roh Tuhan. Jangan lagi membuat diri kita ini sandungan bagi orang lain. Tapi hendaklah kita ramah, penuh kasih mesra kepada orang lain. Ramah, wajah tersenyum, dengan wajah yang penuh sukacita. Kita ramah kepada orang lain. Kita berdampak kepada orang lain. Masih ingat pesan beberapa hari yang lalu, bagaimana supaya kita mendatangkan kesukaan itu hanya ditolak dalam rumah doa. Dengan kita berdoa menghampiri dia, kita mendapatkan kesukaan, dan kita wajahnya akan kembali bersinar karena kemuliaan Allah bercahaya kembali dalam diri kita. Dan penuh kasih mesra saling mengampuni dengan satu dengan lainnya. Karena apa? Karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Allah telah tunjukkan teladan bagaimana mengampuni. Kiranya kita juga menurut teladan, lakukanlah untuk mengampuni. Saudara sebagai orang tua pasti memberikan teladan bagi anak-anak. Dan anak-anak ada kalanya mengikuti, ada kalanya tidak. Saudara terkadang mungkin jengkel melihat anak-anak tidak mengikuti teladan saudara. Dan bahkan mereka juga mau mengikuti teladan yang tidak baik dari saudara. Dan hal yang sama juga dilakukan manusia kepada Allah. Allah memberikan teladan kepada manusia. Ada saja manusia yang mengikuti teladannya, ada saja manusia yang tidak mau mengikuti teladannya dan jadi pembangkang. Biarlah Tuhan mendapati kita hari ini menjadi orang yang mengikuti teladan daripada Tuhan, yaitu mengasihi, melepaskan kepungan, biar Allah berkarya kembali dalam diri kita.
Saya yakin pesan ini menguatkan setiap kita. Pesan ini memberkati setiap orang. Kiranya kita dibebaskan, kiranya kita dibebaskan, dibangkitkan, dijadikan oleh Tuhan menjadi orang yang berintegritas dengan kasih yang harus berdampak. Itu kasih yang berkata dengan benar, mengucapkan dengan baik, kasih yang harus menunjukkan sikap dengan benar, itu kasih yang harus bertindak dengan benar. Kiranya pesan ini menjadi berkat bagi semua orang. Saya percaya Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati. Saya juga berdoa saudara, kiranya saudara diberkati, dikuatkan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan, menerima Tuhan, membiarkan Tuhan berkati dalam diri kita dan menyatakan diri kita siap untuk mengasihi siapapun dan lepaskan pengampunan. Bagi saudara yang butuh tumpang doa, mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, hari ini aku berdoa bagi setiap orang yang mendengar pesan ini, biar mereka diberkati hari ini, biar mereka dikuatkan menjadi orang yang mau melepaskan pengampunan, mengasihi dengan benar, biar wujud kasih kami ini bisa nyata dengan kami mulai memperkatakan yang benar, mulai bersikap dengan benar kepada orang lain, kepada siapapun, dan mulai bertindak melakukan hal yang benar. Tuhan, kiranya hidup kami semakin disempurnakan dalam pandangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara dikuatkan, dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Hari ini nyatakan dalam dirimu bahwa engkau adalah orang yang mengasihi dengan melepaskan pengampunan, dan biar Tuhan memuliakan dalam hidup kita. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati.